Pilpres 2024 antara Ganjar dan Gibran atau keduanya, ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Tulisan ini boleh disebut sebagai tanggapan saya terhadap tulisan dari Mas Alif, pimpinan Siward. Hari ini soal prediksi nasib Gibran di dunia politik tanah air. Intinya, menurut Mas Alif, jika Gibran berhasil menang sebagai wali kota Solo, lalu punya kinerja dan hasil yang baik dalam memangku jabatannya itu, maka Gibran akan berpeluang sangat besar menjadi capres di Pilpres 2024. Secara umum, saya tidak punya banyak perbedaan dengan isi tulisan Mas Alif, lebih banyak kesamaannya, apalagi bicara soal momentum. Namun, menurut saya, ada satu faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk menyebut bahwa Gibran sebagai satu-satunya kandidat yang akan disorot oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Faktor X ini adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jika soal Pilpres 2024 dianggap sebagai sebuah ajang balap, maka saat ini Ganjar sudah cukup jauh melampaui Gibran, dan bagusnya buat Ganjar, beliau ini tidak pernah memperlihatkan ambisi pribadi buat 2024. Soal ambisi pribadi sih menurut saya sah-sah saja. Ganjar sendiri tidak pernah mengumbar ambisi pribadinya terhadap karir politik ataupun pemerintahannya. Karena jenjang presiden itu kan bisa dikatakan merupakan jenjang selanjutnya setelah jadi gubernur. Yang dilakukan Ganjar adalah terus bekerja buat warga Jawa Tengah. Sementara itu di dalam setiap survei elektabilitas yang berhubungan dengan Pilpres 2024, perolehan Ganjar naik terus, melambung, melampaui Anies dan bahkan Prabowo. Dan tetap saja Ganjar sendiri tidak pernah menyentuh Pilpres 2024. Ini yang bikin saya angkat topi buat Pak Ganjar. Saya yakin bukan cuma saya seorang. Sudah banyak fan Pak Ganjar ini, baik warga Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Ganjar sudah jadi idola, pendukung Ganjar sudah mulai fanatik. Saya pun yakin juga bahwa para pendukung Ganjar ini cenderung akan bertransformasi menjadi pendukung militan jika Ganjar mulai mendapat serangan dari berbagai pihak yang tidak menyukai meroketnya kepopuleran Ganjar. Buktinya sudah mulai ada. Ini sempat terlihat ketika Fadlizon menyerang Ganjar dengan menyebutkan ambil alih pekerjaan tukang parkir. Pasalnya, dalam sebuah video tampak Ganjar turun langsung mengatur lalu lintas. Serentak para warganet pun membela Ganjar dan menjelaskan bahwa di jalan tersebut sedang ada banjir. Sedangkan tidak ada petugas yang mengatur, jadi Ganjar yang turun tangan. Serangan Fadlizon ini terbalik jadi menambah popularitas dan elektabilitas Ganjar karena terbukti Ganjar sedang bekerja buat rakyatnya. Nah, bicara soal Gibran, saya mendukung majunya Gibran di Pilwakot Solo sebagai bagian dari generasi milenial. Gibran memang punya potensi dan kapabilitas yang tinggi. Dia juga sudah dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Orangnya kurang lebih seperti Presiden Jokowi, terutama di bagian keras kepalanya saya kira. Melihat Gibran memang harus memakai kacamata generasi milenial. Selain suka belusukan dan makan di pinggir jalan, OOTD Gibran juga dilirik oleh publik. OOTD artinya outfit of the day, gaya busana Gibran. Walaupun ada busana yang tergolong branded dan mahal, namun gaya Gibran memang menarik. Gibran juga sering memakai sekalian mengendorse produk lokal. Nah, yang dia pakai adalah hasil jerih payah usahanya sendiri, sehingga Gibran bisa menjadi panutan generasi milenial dalam berusaha dan bekerja. Ya, memang zamannya sudah beda. Kesukaan publik sama Gibran bisa saja berawal dari OOTD-nya. Dari sini saya kira PDIP tidak salah pilih. Gibran ini sudah jadi satu paket lengkap, tinggal gimana nanti mesin partai politik pengusung Gibran bekerja dengan baik, agar Gibran panen banyak suara. Lalu bagaimana dengan urusan di 2024? Saya yakin PDIP akan menyoroti potensi banyak orang, bukan hanya Gibran. Ganjar pun pasti sedang disorot potensinya. Kedua, mulai ada pergerakan isu di masyarakat, yakni kurang lakunya politik identitas di mayoritas daerah-daerah di Indonesia. Di Jakarta, hal ini sudah kelihatan, mungkin yang masih kental hanya di beberapa daerah di mana Jokowi kalah dalam Pilpres 2019. Di sebagian Sumatera, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan atau Tenggara, blundernya berbagai demo PA 212 yang juga disusupi HTI menambah tumpul
efektivitas politik identitas. Ketiga, makin besarnya porsi generasi milenial yang akan menjadi peserta pemilu. Diperkirakan sekitar 60% hingga 65% pemilih dalam Pilpres 2024 adalah dari generasi milenial, generasinya Gibran dan juga fans fanatiknya Ganjar. Keempat, Ganjar terus saja sukses dalam berbagai survei elektabilitas. Dengan kinerja yang sama dengan sekarang, saya yakin nama Ganjar akan terus meroket dan tak terbendung. PDIP pasti juga memperkirakan efek ekor jas, efek pemilihan capres atau cawapres terhadap pemilih partai pengusung dalam pileg yang bakal didapat dari kepopuleran Ganjar itu. Dengan 4 pertimbangan tadi, maka saya lebih cenderung yakin bahwa PDIP akan mengusung Ganjar dan Gibran dalam Pilpres 24. Dengan asumsi kondisi lainnya tidak berubah, Ganjar capresnya, Gibran cawapresnya. PDIP pasti paham bahwa publik tidak lagi mempertimbangkan sosok religius dan berumur seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres, terutama generasi milenial. Kemungkinan kedua adalah Gibran akan diusung untuk jabatan lain yang lebih tinggi dari wali kota, misalnya Gubernur Jawa Tengah. Ganjar tetap jadi kandidat potensial buat Capres 2024. Demikian prediksinya. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.